Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya Allah ya Rabbal. Saudaraku semua yang hadir, yang saya cintai, saya hormati dan saya doakan, mudah-mudahan semuanya diberi oleh Allah selalu sehat walafiat, diberi panjang umur dalam ibadah, diberi kekuatan iman Islam, dibarokahi rumah tangganya, bahkan putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Kapan Allah matikan kita semua? Mati dalam keadaan mati husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah sekalian, ini malam kita menarik sekali acaranya. Kenapa? Beragam zikir dibaca ini malam, ya. Hanya dengan kebijaksanaan dikurangin, ya, biasanya sekian segini aja, yang penting kebaca. Dan ternyata saya ikuti beberapa zikir begitu, kalau orangnya banyak bacanya sedikit, kalau orangnya sedikit bacanya banyak. Tapi ada satu kalimat di dalam sholat yang perlu kita pikirin tuh. Apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, maha mendengar Allah. Liman hamidahu, orang yang memuji Allah. Tapi lihat kalimat berikutnya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Mil'us samawati, sepenuh langit. Sementara kita bacanya sekali, tapi mintanya itu apa? Pujian sepenuh langit. Jadi boleh ternyata bacaan sekali tapi mintanya banyak. Seperti baca sholawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurab wa tubda bil hawaid wa tunalu bil raghaib wa husnul khatam wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi washabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklum bilang. Bacanya sekali tapi mintanya bi adadi kulli, sebanyak bilangan yang diketahui oleh Allah. Bilangan nyamuk nggak sanggup kita ngitung. Bilangan semut, bilangan ikan, ya Allah, biadati kulli maklumillah. Belum lagi disebut wa nafasin. Ya Allah ya Rabb. Jadi yang menyusun selawat kamilah itu dikenalnya seorang ulama besar itu, ya, At-Taji itu. Saya dapat ijazah dari almarhum Kiai Mangli, juga sholawat kamilah. Bacaannya sekali tapi nilainya nggak sanggup itu. Biadati kulli maklum. Akhirnya apa? Almarhum juga Maimun Jubair, ya, mu'alim besar Maimun Jubair, dia punya dikiran apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jadi bacanya sekali tapi nilainya. Cuman kadang-kadang kurang mantap kita. Mau baca selawat begini aja deh. Ya tafadhol. Tapi Allah udah ngajarin tuh tadi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati. Wa mil'ul ardi. Sepenuh bumi. Wa mil'uma syi'ta min sayin. Dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu ya Allah. Jadi Allah sudah ngajari itu. Biar bacanya sedikit tapi nilainya
Akhirnya ulama ngikutin tuh. Ada lagi bacaan zikir yang diulangi seperti itu apa? Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal ars. Walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal ars. Wala ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal ars. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal ars. Bahkan Nabi kita ngajarin apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada. Biar bacanya sedikit tapi nilainya luar biasa. Dan itu diajari oleh Allah, diajari nama Nabi. Jadi nggak perlu lagu sholawat kamil habis sholat kita baca 11 kali insya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya biasa istiqomah itu sallallahu alaihi Muhammad 1000, kadang-kadang lebih. Istighfar 1000 ya. Di atas motor aja gitu. Baca kulhu 1000. Sama Allah jangan pelit-pelit amat apa. Baca Quran yang gede-gede susah, udah aja baca kulhu aja udah. Kenapa? Sayyidina Ali waktu ada perlombaan untuk mendapatkan putrinya Rasulullah, akhirnya apa? Yang lain lagi sibuk baca Quran, Sayyidina Ali datang nemuin Nabi, dia baca kulhu 3 kali. Ya, akhirnya Sayyidina Ali yang menang, menikahi Fatimah. Dia baca kulhu 3 kali. Kenapa kata Nabi baca kulhu 3 kali adalah setimbangan Al-Quran 30 juz. Cuman orang anggap kecil ya kulhu. Coba perhatikan orang sholat taraweh, habis ahlakum mutakasur kulhu, habis wal asri, habis wailun. Itu kalau kita, tapi orang yang baru sekarang panjang-panjang, yang di belakang udah nguap aja. Kayaknya keren gitu kalau baca, lempengan lupa, di belakang gak ada yang apa. Akhirnya bingung dia ya? Makanya kalau ikut ulama, bukan boleh seenaknya ulama. Alhaqumut takasur kulhu, ini bukan boleh main-main, emang ikuti petunjuk Allah dan Rasul. Cuman dianggapnya kok pendek banget. Kalau mau sholat sendiri kata Nabi, fal yutawil masa'a, silakan sholat sepanjang-panjangnya silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Setuju nggak begitu? Setuju. Ya Allah. Ini malam kita ada Asmaul Husna, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Ya, Asmaul. Dibaca lagi zikir tadi apa? Ratibul Atos, istighfar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya dapat kitab menerangkan bacanya 450 kali ya. Sekarang kok baca 100, baca 50, lah orangnya juga lebih. Betul apa betul? Allah nggak banyak perhitungan. Emang Allah itu nggak rewel, yang rewel siapa? Kita yang rewel. Allah mah nggak rewel. Maaf nih, Anda nyebut satu saja Allah, itu saja Allah sudah senang. Atau apalagi ditambahin lebih sempurna, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan kecuali ada yang ada yang hanya Engkau ya Allah. Nyebut Allah itu udah istimewa, sekali aja. Ini berapa kali kita baca? Masya Allah ya. Cuman kata setan, ribet amat, zikir panjang amat, besok gua nggak mau datang lagi. Terserah. Bener apa bener? Loh, kan kita masing-masing, siapa yang ibadah, siapa yang nanam, dia yang dapat. Ingat pegangan Nabi, petunjuk Nabi apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sawah ladangnya akhirat. Betul? Oi. Dunia sawah ladangnya akhirat. Pengen di akhirat mulia, ya di dunia capek. Kalau di dunia nggak mau capek, jangan mimpi di akhirat senang. Allah sudah ngasih tahu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mau susah duluan, bakal senang. Jujur, sholat subuh mah susah, siapa bilang nggak susah? Tahajud malam susah, baca Quran susah, bantu tetangga susah, biarin susah, yang penting di sana senang. Insya cok kali cok galaga cok. Kalau kata Kiai Hasyim Adnan, cocok. Almarhum kan gitu. Sekali lagi dah, biar mantap. Cok gali cok galaga cok. Jadi Bapak dan Saudara, jadi zikir ini adalah istimewa. Bahkan saya ketemu satu hadis qudsi, bunyinya begini. Ana
Inda dzanni abdi bi. Saya bagaimana sangka hambaku kepada aku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya bareng sama dia kalau dia nyebut saya. Jadi kalau bapak dan saudara nggak berhenti-berhenti, ya Allah, berarti Allah terus nggak kemana-mana, tetap nemenin kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya bareng sama dia kalau dia nyebut saya. Hebat nggak? Luar biasa. Yang ciptain dunia, yang ciptain surga, nemenin kita saat kita mau nyebut nama Allah. Makanya setan mati-matian menghalangin kita jangan sampai ke tempat zikir. Wah kacau ini kalau ke tempat zikir, nanti hatinya tenang, hatinya mantap, imannya kuat. Digoda ada aja giliran kita mau berangkat. Bener apa bener? Benar. Pernah nggak ninggalin zikir? Nggak datang gitu, pernah nggak? Pernah. Kalau ditanya-tanya, ngapa ya nggak datang ya? Coba kalau dipikirin bahwa datang kemari dapat duit 5 juta, kira-kira pernah ninggalin nggak kira-kira? Kalau yang datang zikir dapat duit 5 juta, kira-kira mau ninggalin nggak? Nah kagak, jangankan 5 juta, 200.000 juga tiap malam juga mau. Apa emang dasar mata duitan? Lempengan duit pada semangat, tapi lempengan pahala orang nggak kelihatan. Betul apa betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah bareng sama kita saat kita nyebutin dia. Ya. Kalau dia nyebut saya nggak. Wa idza dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia nyebutin saya pada dirinya, ya aku sebut sendirian. Wa idza dzakaroni fi malain. Kalau dia nyebut aku di kelompok orang banyak, dzakartuhu fi malain khairum minhum. Aku sebutin dia di kelompok yang lebih besar lagi. Masya Allah. Kelompoknya malaikat para jamaah. Bahkan nih di atas langit nih, malaikat lagi kumpul, dipanggil sama Allah. Malaikat sini. Kamu dulu bilang apa? Manusia yang saya bikin kerusakan, dia tuh lagi zikir kepada aku. Bapak kita disebut, kakek kita disebutin tuh si A, si B oleh Allah, disebutin depan malaikat. Malaikat nunduk aja malu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara semua, jadi tempat seperti ini adalah tempat yang istimewa. Kalau mau cari tempat yang mulia, yaitu tempat zikir. Sampai ada malaikat sayyarah namanya. Apa malaikat sayyarah? Kerjaannya keliling. Di mana ada tempat zikir, dia panggil kawannya. Hei, sini. Nih tempat yang kita cari. Masya Allah. Jadi tempat zikir itu tempatnya malaikat. Yakin? Yakin. Makanya kalau kalau tempat judi, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Jadi Bapak dan Saudara, alhamdulillah ini malam kita di tempat ini, kita perlu minta sama Allah. Apa yang kita minta? Mudah-mudahan Indonesia ini aman. Amin. Ya. Mudah-mudahan Indonesia ini damai. Amin. Yang sekarang ini udah berapa orang ngasih tahu bahwa PKI sekarang sudah merajalela. Ya. Katanya begitu, saya nggak pernah lihat. Katanya kan lagi rame. Ya. Biarin aja PKI mereka ada yang ngatur negara kita. Betul apa betul? Yang jelas PKI dulu adalah pernah, yaitu dalam sejarah ini bulan September ini ada sejarah yang kelam. Ya. Bapak dan Saudara, kita nggak perlu mikirin A, C, B, C. Yang kita perlu pikirin apa? Ibadah kita sama Allah. Di Indonesia ini agama aja masuk. Bahkan kemarin baru diresmikan agama Bahai oleh Menteri Agama. Ya biarin, terserah, yang dia tanggung jawab kepada Allah. Betul apa betul? Kita tanggung jawab kepada Allah apa? Ibadah. Jangan sampai sholat kita ketinggalan. Amin. Amin. Terutama hadirin, kemarin saya ngajar di satu masjid menggunakan kitab yaitu Bulughul Maram. Ternyata Nabi itu marah banget kalau orang sholat nggak di masjid. Sampai niat Nabi suruh nyiapin obor mau dibakar rumahnya. Rumahnya mau dibakar kalau sholatnya di rumah. Mereka ini mantap banget ya. Rumah mau dibakar. Bahkan ada orang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ya Rasul, yang tukang nonton saya kagak ada. Saya nggak berjamaah, boleh nggak? Ya dah, nggak apa-apa. Begitu jalan berapa langkah, dipanggil. Kamu dengar nggak azan? Dengar. Kamu mesti mengabulkan panggilan itu. Jadi orang buta aja masih disuruh sholat berjamaah, Bapak dan Saudara. Berarti sholat berjamaah ini adalah kunci kalau umat Islam mau bangkit. Ya, insya
Ayo kita harus bangkit. Kenapa? Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sekarang aja dikatain macam-macam, biarin, nggak usah digubris. Yang perlu kita pikirin, tahajud jangan bolong, amin. Baca Quran jangan berhenti, terus baca Quran. Sama tetangga saling membantu, orang fakir miskin dibantu, yatim piatu dibantu. Ada apa? Di sana ada nilai kecintaan Allah kepada kita. Ya. Kita boleh mati kapan saja, tapi saat Allah sudah ridho kepada kita, amin. Amin. Allah sudah janji. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ya, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah manusia yang terbaik. Makhluk yang terbaik di dunia ini adalah yang beriman dan beramal soleh. Masya Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim. Balasan mereka ada di sisi Tuhan. Nggak pakai malaikat lagi, udah langsung ketemu Allah, balasannya inda rabbihim. Jannatu adnin, surga Aden. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ada berapa sungai? Dalam surat Muhammad disebutin 4. Matalul jannatil wu'idal mutakun, ya. Perumpamaan surga yang ada di dalam sungai yang ada di dalam surga ada 4. 1, sungai air tawar. Yang kedua, sungai air susu. Ya Allah. Kalau di sini pagi-pagi minum susu berapa duit tuh? Katakanlah kita sekali gelas itu 2 saset. Kalau saset 1 saset kayaknya kurang mantep ya. 2 saset. Berarti umpamanya 3.000. Di sana nggak usah beli. Itu air ngalir di bawah surga. Bahkan kita nggak usah ngambil, bidadari yang ngambilin. Masya Allah. Udah gitu sambil ngambilin susu, susunya kelihatan. Ya, susunya kan kelihatan. Kata Pak Kiai kan, ya, ngambil susu, susunya kelihatan. Iya, susunya kelihatan di gelas. Jangan ngeres dulu, ngapa? Kirain susu bidadari. Apalagi sungai air arak, yaitu arak. Kalau di dunia haram, tapi di surga disiapin. Cuman di sana nggak mabuk, nggak pusing. Yang terakhir yaitu sungai madu. Subhanallah. Kalau kita sungai madu berapa duit itu? Tapi diberikan yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Ya? Berapa lama dia? Khalidina fiha abada. Mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya? Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itu diberikan sama orang yang takut sama Allah. Jadi saudaraku, jujur kita mau kemari karena kita takut sama Allah. Perlu bekar ngadep kepada Allah. Capek mah capek, ngantuk mah ngantuk. Betul apa betul? Ini sudah jam 10 lewat. Tapi masih juga biasanya kalau di rumah tidur nggak kira-kira? Udah tidur. Tapi kenapa masih mau? Biarin capek, biarin ngantuk. Yang penting aku dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Jadi saudaraku yang tercinta, kita punya guru Bapak Kiai Triyoga ini punya YouTube-nya namanya Triyoga apa? Al-Jibran. Al-Jibran. Ya, alhamdulillah saya kerja sama beliau. Kalau saya Barokah Channel 90, ya. Cuman saya diminta sama tolong Pak Kiai datang. Insya Allah saya silaturahmi kemarin. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, apa yang saya sampaikan, ada yang keterangan-keterangan tadi, jangan ragu-ragu dalam ibadah. Ya, seperti ulama membuat sholawat itu bikinan ulama, sholawat kamilah, sholawat tabrijiyah, sholawat fatih, itu ulama-ulama yang nyusun. Tapi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Yang lebih berat lagi apa? Dalailul khairat ya. Itu sholawat yang disusun oleh ulama. Dan ternyata diridhoi oleh Allah. Seperti burdah. Ini kan sholawat. Makanya sholawat itu merajai dalam segala hal. Bahkan kemarin saya ketemu ada satu kelompok yang menamakan sholawat 1 juta sholawat. Yaitu ada tempatnya di daerah Bogor sebelah sana. Yaitu jadi satu orang misalnya 1000. Dia kumpulan ada 1000 orang. Udah 1 juta sholawat. Ya, yang dibaca sholawatnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu dibaca satu orang 1000. Ada yang baca sallallahu ala Muhammad. Yang mana sih? Yang penting ada kalimat Muhammad, di situ ada Allah.
Jujur, kalau kita zikir, Allah, Nabi nggak ke bawah, tapi kalau nyebut selawat, Allah ini ke bawah. Coba deh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ke bawah. Sallallahu ala Muhammad. Tapi sebut Allah, nggak ke bawah Nabi. La ilaha illallah, la khalq, nggak ke bawah. Tapi giliran baca selawat, Allah ini nggak pernah ketinggalan. Betul apa betul? Jadi kalau orang tenggelam dalam selawat, dia adalah insya Allah dijamin dapat syafaatnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu. Ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Pak Kiai Triyoga ini apa yang direncanakan dakwah terus dakwah akan maju ya. Ya, hari ini saya dari Barokah Channel 90 silaturahmi ke Triyoga Al Gibran, mudah-mudahan ada kerjasama yang baik, saling menginformasikan supaya Islam tambah bangkit. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.